yang membahas tentang partikel pembentuk dari inti atom. Pembentuk dari inti atom. Baik, anak-anak, kita pasti ingat kelas 10 dulu ya. Kelas 10 kalau tidak salah di semester Gasal itu mengenai tentang model atom. Yang pertama, kalau tidak salah, Dalton. Betul, anak-anak? Dalton mengatakan bahwa bagian yang terkecil dari suatu partikel itu adalah atom. Kenyataannya, pendapat ini gugur. Bahwa bagian yang terkecil dari atom itu bukan merupakan bagian terkecil dari suatu partikel. Ya. Nanti dilihat saya tidak menerangkan lagi ya tentang Dalton, bisa Anda lihat di mana itu di buku kimia kelas 10. Yang kedua adalah Thomson. Thomson mengatakan apa? Kalau Dalton itu bagian yang terkecil dari partikel itu adalah atom. Kalau Thomson mengatakan bahwa atom itu memiliki muatan positif. Sedangkan muatan negatifnya terbagi merata di antara muatan positif tadi. Jadi seperti kue kismis itu ya, nak. Kalau kalian tahu kue kismis itu bentuknya kan seperti ini. Nah, ini positif semua. Negatifnya itu ada di sini, tersebar merata. Tersebar merata. Itu Thomson. Apakah betul anak-anak teori ini? Silakan Deborah. Apakah betul teori ini anak-anak? Ternyata teori itu juga kandas. Bahwa ternyata, jadi Thomson itu memang betul mengatakan bahwa Dalton juga betul bahwa atom itu merupakan partikel. Iya betul. Cuma bedanya dia mengatakan bagian yang terkecil. Kalau Thomson betulnya itu adalah ternyata ada elektronnya di dalam atom itu. Cuma itu sih kebenarannya. Yang lain kan salah. Bahwa di dalam inti atom itu ada yang namanya proton dan neutron. Betul ya anak-anak ya? Ini salah. Yang ketiga adalah pandangan dari Rutherford. Nah, Rutherford menjelaskan lebih rinci bahwa atom itu bulat begitu anak-anak. Nah, di dalamnya ada inti bermuatan positif. Ya masih salah sih. Betul ya? Masih salah. Tapi kebenarannya apa?
ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Ini elektronnya. Bergerak mengelilingi inti atom dengan kecepatan v. Loh, kalau begitu, karena elektron ini mengitari inti atom dengan jari-jari sebesar R. Ini R itu jari-jari. Jari-jari lintasan elektron, ya nak. Tentu di dalam gerakannya berlaku gaya sentripetal. Betul ya nak? Berlaku gaya sentripetal. Dan juga berlaku gaya apa? Di samping gaya sentripetal, gaya kolom. Kan ini kan tarik-menarik nih. Jadi gaya sentripetal dan gaya sentrifukal dan gaya sentrifukal ini saling berlawanan. Kalau begitu Pak, berlaku persamaan bahwa besarnya gaya sentripetal itu sama dengan gaya kolom. Namanya gaya sentrifugal itu adalah M kali A. A itu percepatan sentrifugal. Yang namanya gaya kolom, ini yang dikemukakan oleh gravitasi dari kolom, bahwa K itu sama dengan Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Betul ya, nak? Nah, A ini adalah percepatan sentripetal, di mana nilai percepatan sentripetalnya itu kan V kuadrat dibagi dengan R. Maka persamaan ini boleh saya tulis M dikali V kuadrat dibagi R sama dengan K kali Q kuadrat per R kuadrat. Coret toh. Maka nilai dari V kuadratnya itu sama dengan K kali Q kuadrat dibagi dengan M. Lah hati-hati anak-anak kalau Anda menggunakan rumus ini. Apa? Q itu adalah muatan elektron. Berapa muatan elektron? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Betul ya, nak? Sedangkan M massa elektron. Sedangkan K itu konstantanya. Sorry. K itu konstanta kolom. Atau suatu tetapan dari kolom. Berapa nilainya? Tentu 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka V bisa dirumuskan kelajuan elektron di dalam mengelilingi inti atom akar dari K kali Q dibagi Q kuadrat dibagi dengan M. Ada R-nya, sorry. Ada R-nya. Ini R-nya. Itu ya. Ada pertanyaan, anak? Nanti Q-nya bisa Anda keluarkan. Ini adalah kelajuan elektron di dalam mengelilingi inti atom. Nah, lalu berapakah energinya? Pasti ada energinya dong di dalam mengelilingi inti. Kalau tidak ada energinya, elektronnya pasti terhisap oleh inti atom. Nah, supaya dia tidak terhisap oleh inti atau terlempar, maka V-nya harus konstan. Dan energinya yang dimiliki oleh elektron dalam mengelilingi inti sebesar E totalnya tentu adalah EK ditambah EB. Energi mekanik ya, nak. Berarti E total itu kan energi mekanik.
Namanya energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Namanya EP bukan MGH. Hati-hati loh. Namanya EP adalah energi potensial gravitasi. Berapa energi potensial gravitasi? Min K kali Q kuadrat dibagi dengan R. Oke, itu sejarahnya. Kalau begitu, karena V kuadrat sama dengan ini, tinggal masukkan, substitusikan. Maka energi totalnya tidak lain adalah setengah dikali K kali Q kuadrat per MR dikali dengan M min K kali Q kuadrat per R. Betul ya? Maka M-nya dicoret. Kaki kuadrat per R, kaki kuadrat per 2R. Loh, menyebutnya kan sama. Berarti ini menjadi E totalnya itu sama dengan minus K kali Q kuadrat per R. Ini persamaan yang dipakai untuk mencari energi yang dimiliki oleh elektron ketika dia mengelilingi inti atom. Nah, masalahnya energi ini kan tidak bisa kontinu. Kelemahannya apa? Kalau gitu dia bisa terlempar elektron itu dari inti atom. Itu kelemahan dari model atom Rutherford. Itu anak-anak. Itu pada prinsipnya seperti itu. Maka dipakai penyempurnaan daripada model atom Rutherford ini, yaitu menggunakan model atom dari Bohr. Model atom dari Bohr. Tiga, berarti ini 4. Dipakai penyempurnaan lagi. Betul, memang elektron itu bergerak mengelilingi inti atom, betul. Cuma dia tidak bisa kontinu di dalam mengelilinginya dengan energi yang sebesar itu. Maka kelemahannya bisa terlempar dari inti. Ya. Model atom dari Bohr itu penyempurnaan daripada Rutherford. Itu ada 2 postulatnya. Postulat pertama dan postulat yang kedua. Oke. Yang pertama adalah postulat yang pertama. Dibaca anak-anak, silakan. Dari buku paket halaman 145. Yang pertama bahwa elektron yang mengelilingi inti atom mempunyai lintasan tertentu dan tidak memancarkan energi yang disebut lintasan stasioner, sehingga mempunyai momentum anguler. Dinyatakan dengan persamaan MVR sama dengan NH per 2V. Oke. Ini adalah momentum, memiliki momentum anguler. NH dibagi 2V. Ini postulat yang pertama. Jadi dia tidak memancarkan energi. Nah ini berarti kalau memancarkan energi sebesar ini, yang tadi dikatakan oleh
Rutherford, maka di dalam pelaksanaannya dia akan dimungkinkan dia bisa terlepas dari edarannya. Nah, dibetulkan oleh model atom dari Bohr. Kalaupun elektron itu bergerak mengelilingi inti atom, dia pasti tidak memancarkan energi. Nah, tidak memancarkan, tidak mengeluarkan energi. Energinya dipakai untuk mengelilingi inti atom secara terus-menerus. Dengan momentum angular sebesar NH dibagi 2. Dicatat, nah, keterangan itu. M itu apa? V itu apa? Dan seterusnya. Kalau massa elektron berarti 9,1 kali 10 pangkat min 31, dihafalkan loh ya, M-nya. Yang terpenting di situ adalah N. Nah, bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum itu nominalnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, H itu tetapan Planck. Seperti Anda tahu, 6,63 kali 10 pangkat min 34 watt. Dengan catatan bahwa jari-jari lintasannya yang diperbolehkan adalah Rn itu sama dengan N kuadrat, ya, N kuadrat dikali R1. Ya, sekitar 53 Armstrong ya jari-jarinya. Seperti itu. Ini postulat yang pertama. Postulat yang kedua. Pada setiap lintasan elektron mempunyai tingkat-tingkat energi tertentu. Nah, berdasarkan postulat yang kedua Bohr, dapat ditentukan tingkat energi elektron itu seperti ini, halaman 145. En sama dengan min kaki kuadrat dibagi dengan 2, ya, dibagi 2 N kuadrat dikali dengan R1. Nah, coba perhatikan, nah. Kaki kuadrat. Loh, betul. Ini R. Loh, ini R. Loh, betul. Oh, ini kurang ya, kurang. Ini 2 ya. Ini kurang, ini 2 ya. Nah, ini 2, ini 2. Jadi betul. Cuma penambahannya adalah N, ada tingkatan-tingkatannya. Lebih literal lagi kalau Anda menggunakan SPDF. Masih ingat nggak? Nah, di kimia. Nah. Lupa, tapi pernah ya itu ya. Lah, nanti akan saya berikan. Untuk energi yang terdalam, itu sebesar 13,6 eV, nah. Megawatt, mega elektron volt. Dari mana nanti saya kasihkan tahu. Ini mengenai model atom dari Bohr. Oke, ini 10.1 bagian yang keempat, sekarang dan yang kelima. Nah, sekarang saya buatkan. Kalau begitu, dari keterangan satu model atom dari Dalton, Thomson, Rutherford, sama Bohr, maka kesimpulannya apa?
bahwa atom atau apa ya, gak usah kelima, bahwa atom terdiri atas 3 penyusunnya. Yang pertama pastilah adalah proton. Yang kedua adalah elektron. Ini mempunyai muatan positif, ini mempunyai muatan negatif, dan yang ketiga adalah neutron. Ini tidak bermuatan. Loh, karena memiliki energi yang berbeda-beda untuk masing-masing lintasannya. Jadi tidak boleh sekehendak hati. Maka tentu seperti ini nih bentuknya. Ini inti atom. Bahwa inti atom terdiri atas proton dan neutron. Positif dan netral ada di dalamnya. Elektron bergerak mengelilingi pada lintasan tertentu. Tidak sembarangan. Yang diperbolehkan ini kan. Ini elektron bergerak mengelilingi intinya. Nah, ini N sama dengan 1 yang di sini, ini N sama dengan 2 di sini. Nah, kalau Anda perhatikan, biasakan satuan daripada proton, neutron, dan elektron ini memiliki satuan bukan kilo ya, nah, di dalam apa? Di dalam kimia, tapi dalam satuan SMA. Apa SMA? Singkatan dari satuan massa atom. Nah, kalau begitu, jelas hasil percobaan menunjukkan massa proton itu 1,67 kurang lebih ya. 1,6726 kalau salah ya. Coba di browsing kali 10 pangkat min 27 kilo. Sedangkan massa elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Sedangkan massa neutron itu juga bermassa 1,6749 kalau salah kali 10 pangkat min 27 kilo. Nah, coba Anda tambahkan. Nah, karena inti atom terdiri atas proton dan neutron yang ada di dalamnya. Kalau ada jumlah ini ditambah ini, menurut Anda bagaimana kira-kira? Oh, ternyata massa proton dengan massa neutron kalau dijumlah itu lebih besar daripada massa elektronnya itu sendiri yang bergerak mengelilingi inti. Jadi massa proton jauh lebih besar daripada massa elektronnya. Sekitar itu kan kurang lebih. Nah, sekarang saya teraskan tentang lambang atom. Lambang atom sering kita tulis AZ. Nah, apakah itu A, apakah itu Z, apakah itu X? Kalau jelas, kalau X itu adalah apa? Lambang suatu unsur.
helium, hidrogen, metana, kalsium, oksigen, dan lain-lain, natrium, dan lain-lain. Nah, yang terpenting di sini, A itu apa, nak? Halo? Ada yang tahu? Masih ingat? Pasti ingat lah, kalau tidak ingat, pasti Anda tidak lulus kimia. Apa, nak? A itu namanya apa? A itu adalah nomor massa. Nomor massa, atau kita namakan dengan nukleon. Yaitu jumlah proton dan neutron dalam inti. Jumlah proton plus neutron. Itu A. Kalau begitu, Z ini apa, nak? Yang ada di bawah. Oke, tak kasih gini aja. Z ini apa, nak? Z menyatakan nomor atom. Atau kita namakan dengan jumlah proton. Atau kita namakan dengan jumlah proton. Oke. Siapa yang belum mengerti? Supaya sama dulu persepsinya antara kimia dan fisika. Oke. Ingat, yang atas itu nukleon. Kalau yang bawah protonnya, jumlah protonnya. Nukleon itu proton plus neutron. Sudah ya? Pas ya, nak? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Nah, sekarang ada yang dinamakan pengertian-pengertiannya, ada yang dinamakan isotop. Apakah isotop itu? Contohnya begini, O16-8, O17-8, O8-18. Apa, nak, yang sama ini? Halo? Apa yang sama? Nomor atomnya, jumlah protonnya. Jadi kalau jumlah protonnya sama, ini yang kita namakan dengan isotop. Oke, kita doa dulu. Jadi hanya sampai sini saja, nak. Belajar akan menjadi syarat kita untuk menuju Allah, dan akan meningkatkan kemampuan kita melanjutkan buat bagi sesama. Pada berdoa dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Allah kami, kami bersyukur padamu atas berkat dan penyertaan selama proses pembelajaran tadi. Semoga yang kami telah pelajari hari ini berguna bagi hidup kami kelak dan menghasilkan buah yang baik bagi sesama, terlebih demi pelayanan kami kepada sesama yang miskin dan berikan. Semua doa ini kami lakukan kepadamu melalui pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, makasih Tuhan sertamu. Terpujilah Maria antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, doakan kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Tertius, doakanlah kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, anak-anak, selamat siang. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.
jaga kondisi ya. Nah, izin lift. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.